Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat di mana saja berada, lagi dan lagi alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Di kesempatan untuk menyampaikan atau kita sama-sama menyimak tentang pembicaraan agama yang ada kaitannya dengan ilmu agama. Ilmu merupakan syarat untuk mencapai tujuan hidup kita, dan juga sebagai bukti kebesaran yang akan memberikan manfaat luas bagi kehidupan manusia. Harta yang berlimpah tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia kalau tidak disertai ilmu pengetahuan. Sebab suatu saat harta tersebut akan terkuras habis oleh tipu muslihat orang lain karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah tugas hidup kita telah dilaksanakan sepenuhnya atau belum? Syarat-syarat apakah yang harus kita tempuh untuk mencapainya? Untuk menjawab persoalan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya. Man aradat dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah dengan ilmu. Al-Hadis. Dalam masalah beribadah kepada Allah atau semata-mata karena Allah, jika seseorang rajin beribadah sampai seluruh umurnya dihabiskan untuk beribadah yang semata-mata kepada Allah, tetapi jika ibadahnya itu tidak disertai ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan bahwa kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Demikian pula sebaliknya, orang yang berilmu tapi ilmu yang dimilikinya tanpa diamalkan, maka ini sia-sia. Walaupun seseorang itu dalam kehidupannya serba kekurangan, tetapi dirinya memiliki ilmu pengetahuan, maka hidupnya tidak akan gelisah. Sebab dengan ilmu yang dimilikinya itu, seseorang itu dapat membuat rencana yang harus dilakukan, dan dia akan berusaha dengan ilmunya.
Dia akan mencukupi kebutuhan hidup dengan ilmunya. Dengan kata lain, ilmu akan memperkaya orang yang memilikinya. Orang yang berilmu, orang yang berilmu akan dapat beribadah lebih sempurna. Lebih sempurna bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Oleh sebab itu, orang yang berilmu akan lebih memahami arti, tujuan, dan dasar ibadah yang sesungguhnya. Sementara orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya, ibadahnya hanya ikut-ikutan. Maka ibadahnya tidak akan sempurna. Atas dasar itu, orang yang berilmu memiliki tempat yang terhormat di sisi Allah. Orang yang berilmu memiliki tempat yang terhormat di sisi Allah. Bahkan ditinggikan derajatnya bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah menambah derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan atas orang yang beriman beberapa derajat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya, sesungguhnya para nabi-nabi tidak meninggalkan uang, dinar, dan dirham. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan uang ringgit. Wa innama warrasul ilma. Dan hanya saja mereka mewariskan, meninggalkan ilmu. Berkata Imam Ali karramallahu wajhah, kata Imam Ali, ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta benda. Ilmu itu lebih utama ketimbang dengan harta benda. Ilmumu menjaga Anda. Tetapi kalau Anda berharta,
berarti Anda menjaga harta benda. Ilmu akan bertambah jika dibelanjakan, tetapi harta benda akan berkurang jika dibelanjakan. Jadi ilmu itu akan bertambah jika diajarkan, sama seperti harta pun juga akan berkurang jika dibelanjakan. Ilmu sering menghukum, manakala harta benda sering dihukum. Oleh karena itu, bahwasanya orang yang berilmu tapi ilmu yang dimilikinya tidak diamalkan, maka dicabut keutamaan orang berilmu. Disinilah pentingnya antara teori dan praktek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.